Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di isi box ya. Kali ini saya akan mereview sebuah proyektor lagi ya, dari Cirlock lagi, yaitu Cirlock C11 ya. Kalau kalian pikir versi C11 ini lebih bagus dari Cirlock C9 atau C10, kalian keliru ya. Karena Cirlock C11 ini spesifikasinya di bawahnya itu. Karena Cirlock C11 ini beda konsep ya. Cirlock C11 ini mengusung konsep mini, jadi ya wajar kalau banyak fitur yang dipangkas ya. Oke, mari kita langsung unboxing saja ya. Ini sebenarnya sudah saya unboxing, tapi saya unboxing ulang ya, karena supaya kalian tahu kurang lebihnya isinya seperti apa ketika kalian membelinya ya. Dari depan ada gambar produknya ya, seperti ini. Warna hitam di sini ya, seperti punya saya. Ada tulisan fitur utamanya juga di sini, yaitu ada HiFi sound, kemudian resolusi HD 20, ada telekontrol atau remote ya, kemudian ada WiFi-nya. Di bagian belakangnya sama saja ya, hanya beda warna, di sini warna putih. Di bagian sampingnya ada tulisan-tulisan ya. Di sampingnya lagi ini ada spek singkatnya ya, tapi ya kurang lengkap sih. Ya, di bawahnya kosong, di atasnya juga cuman pembuka doang ya. Oke, mari kita buka saja ya. Dan di sini ada proyektornya, kemudian ada kotaknya. Yap, ini aja. Paling di dalam kotaknya nih ya, ada lagi isinya. Di sini ada kabel RCA atau kabel AV. Kemudian ada adaptor yang cukup besar ya. Kemudian ada remote, dan kemudian ada kabel HDMI ya. Oh ya, untuk remote-nya belum ada baterai ya, jadi kalian harus membelinya sendiri ya jika ingin memakainya. Kemudian di sini ada buku petunjuk juga. Ya, kalian bisa baca-baca ya. Kalau saya sih ya nggak perlu sih. Dan ini dia proyektornya ya. Wow, benar-benar sangat mungil, kecil sekali ya. Mari kita lihat nanti kualitasnya. Untuk spek singkatnya sih yang bikin beda ini di lumensnya ya. Untuk kakak-kakaknya seperti Cirlock C11, seperti Cirlock C9 atau Cirlock C10 itu lumensnya udah hampir 3000, sementara ini cuma 2000 ya. Jadi ya menyesuaikan ukuran. Oke, dari depan seperti ini ya. Ada sedikit bertekstur. Kemudian ada pengontrol fokus di sini. Sayangnya tidak ada keystone ya di sini ya. Entah kenapa keystone-nya nggak ada. Dan di sini ada tombol arah, oke, back, dan power ya. Kemudian di bagian belakang ada lubang power dan speaker. Kemudian di samping sini ada port-portnya ya. Di sini ada HDMI, USB, ada AV, dan jack audio ya. Di sampingnya lagi kosong, dan di depan ada lensanya ya. Tidak ada penutupnya sayangnya di sini, jadi kalian harus hati-hati. Kemudian di sini ada logo Cirlock-nya ya, mungkin satu-satunya di sini. Di bagian bawah ada tulisan model C11 ya, dan serial number. Oke, mari kita langsung coba nyalakan ya. Cukup berisik juga ya, walaupun kecil ya. Ya, karakteristik proyektor lah, karena ada kipasnya ya. Ya, ini saya coba proyeksikan, jaraknya cukup maksimal ya di sini, kurang lebih 3,5 meter. Hasil proyeksinya jadinya kurang lebih 2,5 meter ya panjangnya atau horizontalnya. Kemudian ke bawahnya itu 1,5 meter ya, cukup besar lah. Oke, saya atur dulu ya biar gambarnya tidak nabrak-nabrak barang-barang ya. Di menunya sendiri ada banyak pilihan ya, ada musik, video, dan ada gambar ya. Ini kalau kita colokkan ke flash disk atau mungkin pakai hard disk, baru fitur ini terpakai ya. Kemudian ada miccast, ini dia fitur yang paling sering kita pakai untuk mirroring ke iOS atau Android ya. Kemudian kalau kita masuk, di sini ada WiFi, kemudian ada mirroring iOS.
Ini iOS-nya agak lama ya kalau kita pencet ya, seperti ini. Untuk iOS sendiri ini harus disambungkan masing-masing ke WiFi ya. Jadi proyektornya sambungkan ke WiFi, kemudian iPhone-nya juga, baru itu bisa mendeteksi ya si iPhone-nya ya. Beda dengan Android yang bisa langsung mendeteksi ya. Kemudian kita kembali ke menu berikutnya ya. Di sini ada menu search. Di sini menunya ada untuk AV, kemudian USB, kemudian HDMI dan screen mirroring ya. Kemudian menu laginya ada menu setting. Nah, di sini untuk mengatur mode warna ya, kecerahan, temperatur, ada direksi proyeksinya, kemudian ada WiFi ya. Oke, kemudian kita lihat seperti apa ya kualitasnya ya dengan proyektor sekecil ini. Oke, kemudian kita lihat kualitasnya, gambarnya seperti apa ya. Kita menggunakan mirroring Android saja ya, yang gampang ya. Saya biasanya pakai ini. Oke, kita sambungkan saja. Kalian tinggal nyalakan mirroring di HP, kemudian scan, nanti akan muncul. Sudah, tinggal dikonekkan saja ya. Oke, ini dia sudah tersambung. Ini di dalam kamar ya, dengan cahaya lampu kamar yang masih cukup terlihat terang ya. Untuk gambar yang cerah masih cukup terlihat, tapi untuk gambar yang gelap ini memang kurang bagus ya. Untuk baca-baca artikel masih bisa terbaca dengan jelas ya. Ya, lain halnya dengan gambar yang temanya gelap di sini pasti jadi kurang kelihatan ya. Tapi buat scroll-scroll masih enak, dan kurang lebih seperti inilah hasilnya ya kalau di dalam ruangan yang menyala lampunya. Yap, ini dia kurang lebih hasilnya jika di ruangan yang bercahaya lampu ya, di lampu kamar ya terutama. Masih terlihat terang dan tajam jika gambar cerah. Lain lagi jika gambarnya gelap atau cenderung hitam ya, itu akan sedikit tidak terlihat ya. Oke, sekarang kita coba untuk matikan lampunya ya. Dan ini dia hasilnya. Sangat jauh berbeda ya. Jelas lebih bagus yang ketika lampu dimatikan ini ya. Ya, pasti itu. Kemudian untuk teks-teksnya sendiri masih terbaca dengan baik ya. Bahkan yang kecil-kecil ini ya. Cuma kalau yang kecil ini memang agak blur ya, wajar karena kecil, dan wajar juga ya masih ada kelihatan pixelnya semua proyektor seperti ini. Jadi ini cukup wajar ya, walaupun memang agak ngeblur sih yang kecil-kecil ini. Dan jika posisi mati lampu, yang gambar gelapnya ini jadi lebih jelas ya, kurang lebih seperti ini, dan tidak ada masalah ya kalau untuk lampu dinyalakan, masih cukup sangat terang ya. Oke, saya harus nyalakan lagi. Oke, saya coba nyalakan lagi ya. Dan seperti ini nih, jika nyala memang sangat jauh berbeda ya. Memang harus dimatiin sih lampunya kalau untuk kenyamanan pemakaian ya. Dan kemudian terakhir itu speaker ya. Dan untuk speakernya sendiri cukup lantang ya. Walaupun bodinya kecil ini, saya nggak nyangka suaranya sekencang ini ya. Kurang lebih seperti ini. Buntut polemik proyek lampu jalan di Medan, Sumatera Utara yang dianggap sebagai proyek gagal, Wali Kota Medan Bobi Nasution. Oke, kesimpulannya proyektor ini speknya cukup bagus ya. Sudah HD 720p, hanya 2000 lumens. Jadi penggunaan yang paling nyaman ya di posisi yang gelap ya. Walaupun memang di posisi terang pun masih bisa lah untuk sebenarnya presentasi ya. Karena di kantor saya sendiri pakai proyektor ini ya untuk presentasi internal meeting ya. Jadi harusnya nggak ada masalah ya untuk beberapa kondisi, asal tidak benar-benar di luar ruangan banget ya. Oke, sekian dulu ya. Saya rasa sudah cukup lah untuk reviewnya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah saja. Nanti kalau ada waktu saya balas ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.